Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama hadir di sini, memenuhi undangan Allah, kita bersekutu beribadah bersama dan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian sebelum memulai perenungan ini, saya ingin menayangkan sebuah tayangan iklan gitu ya, video iklan. Kira-kira ini iklan produk apa ya? I don't understand. Did I use something wrong? Are you breaking up with me? Slow and steady. I don't understand. Did I use something wrong? Trans the official Sutton's Vantage Colson. Cincinnati. Trans the official Sutton Vantage Colson. Ya mungkin di benak kita sudah mulai nebak-nebak ini produk apa yang dijual di iklan ini. Nah, iklan ini menjual produk ini sebetulnya Bapak Ibu. Tayangan yang kedua. We took your favorite full-size car, the new Chevrolet, and made it right for the 80s in Chevrolet's kind of way. Introducing the newest technology in Caprice and Impala with EPA estimates that mean you can go farther on a gallon of gas, farther on a tank of gas than any full-size Chevrolet ever. We made it right for the 80s, right for you. We made it right for the 80s and some new Chevrolet. Adakah dari Bapak Ibu yang menebak bahwa iklan yang pertama tadi iklan mobil? Enggak ya. Beberapa dari kita menebak ini iklan anjing atau iklan rumah begitu ya. Ini iklan apa? Karena di video yang pertama yang ditampilkan di situ adalah suasana ceria, suasana gembira, keluarga bahagia, dan keluarga bahagia itu tandanya salah satunya punya mobil yang kayak tadi. Iklan yang kedua adalah iklan yang isinya adalah produk jadul. Ini iklan produk yang zaman dulu, zaman modern. Kalau saya boleh katakan langsung buka. Iklan yang pertama itu iklan model gaya postmodern. Iklan model yang kedua adalah iklan gaya modern. Di situ ditampilkan apa saja detail kelebihan dari mobil itu. Disampaikan mobil Chevrolet itu kelebihannya adalah ini, kelebihannya adalah ini, kelebihannya adalah ini. Agak beda ya, nuansanya beda. Bukan dari warnanya, kalau gambarnya pasti beda. Tapi nuansa yang ditampilkan dari dua jenis iklan itu menunjukkan sesuatu yang berbeda, zaman yang berbeda Bapak Ibu. Di zaman posmo, di zaman yang iklan yang pertama, zaman yang sekarang kita hidupi, yang namanya kehidupan real, pengalaman, emosi, suasana, itu sesuatu yang sangat diperhitungkan. Kalau di zaman yang dulu, di zaman modern yang diperhitungkan adalah sesuatu yang objektif. Sesuatu yang dianggap kebenaran tunggal. Kayak mobil tadi, speknya adalah ini. Siapapun kita harus mengalami yang spek itu. Suka atau enggak suka kita harus seperti itu. Ngelihat ya kayak begitulah gitu ya. Kalau di zaman posmo, suasananya adalah setiap individu emosinya, pengalamannya. Di situ diperhitungkan. Oleh sebab itu kalau di zaman sekarang ada yang namanya gaya pemasaran, yang namanya personalized marketing. Personalized marketing itu adalah gaya cara memasarkan yang sangat memperhatikan individu-individu, pribadi-pribadi, personal-personal gitu ya. Salah satunya kalau Bapak Ibu lihat, ini contohnya ini ya. Cirinya adalah spesifik, personal, unik. Jadi kalau kita memasarkan sebuah produk itu pas dengan konsumen. Diperhatikan konsumennya, konsumen ini beda dengan konsumen ini begitu ya. Beda pendekatannya dengan konsumen ini. Sadar atau tidak kita sudah berada di dunia yang demikian. Contohnya, saya kasih contoh kalau kita adalah pecinta kopi, mungkin ada gerai kopi yang kalau kita pergi ke sana, nama kita ditulis di situ, ditanyain. Namanya siapa? Terus kemudian ditulis di gelasnya gitu ya, Palguno gitu ya. Ditulis
Chelsea gitu ya. Nanti kemudian habis ditulis dipanggil Falguno begitu. Padahal sebetulnya mungkin juga kalau disuruh nunggu, kita nunggu di situ juga nggak lama sebetulnya, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi ditulis namanya. Jadi kelihatan kayak personal sekali ini. Kopi saya ini. Ada gerai kopi bahkan sampai latte-nya itu ada artnya. Dan art itu kita bisa milih. Ada yang bentuknya printing, mungkin kalau ada foto kita, printing foto kita. Jadi mau diminum itu rasanya ini minum diri sendiri gitu ya, karena foto kita ada di situ gitu ya. Ini kayak gambar itu. Wah, ini suasananya sangat personal. Kita diperhitungkan sebagai pribadi, pengalaman kita, emosi kita. Masuk di dalamnya dan itu diperhitungkan. Contoh lain misalnya adalah kalau ada produk sepatu yang kita bisa desain sendiri, betul ya? Bapak Ibu tahu mungkin ya. Kita bisa desain sendiri, pesan sesuai desain kita. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, warnanya, bentuknya. Sesuatu yang sangat personal dan itu adalah zaman sekarang. Zaman di mana yang namanya person, pribadi-pribadi, emosi-emosi, pengalaman-pengalaman itu dihargai sama. Bahkan sama dengan yang dianggap tadi benar tadi. Satu yang dianggap benar di zaman modern, sekarang ada yang benar-benar yang lain, yang adalah benar-benarnya kita itu tadi Bapak Ibu, yang kita anggap sebagai kebenaran tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik ini ya. Gereja pun mengalami hal yang demikian. Gereja juga mulai memperhatikan person. Contohnya misalnya, saya ingat ada seorang hamba Tuhan, seorang bapak pendeta yang diundang di sini, yang ketika memberikan kebenaran firman Tuhannya disampaikan untuk, seingat saya untuk aktivis-aktivis begitu ya. Beliau menyampaikan begini, Bapak Ibu yang bertugas sebagai penerima tamu, tugas Anda tidak hanya senyum gitu ya. Kalau pakai masker nggak kelihatan tapi dari matanya bisa kelihatan gitu ya. Tidak cuman jabat tangan, tapi salah satu yang sangat baik adalah menghafal nama. Terus kemudian mengucap selamat datang Bapak Ongki, selamat datang Ibu Fung Ing gitu ya. Itu yang datang itu rasa kayak maknyes nih, gereja ini homey banget ini. Ini gereja ini saya ada di sini itu kerasa kayak rumah begitu ya, diterima. Nah itu adalah pengalaman-pengalaman yang diyakini sebagai sebuah pola yang ada di zaman sekarang, zaman posmo, zaman di mana semua orang dihargai secara sama. Zaman di mana kebenaran semua orang itu dihargai sama. Nah Bapak Ibu sekalian menjadi kalau saya boleh menyimpulkan ya, boleh saya simpulkan secara singkat, kita itu mengalami 3 zaman. Maksudnya ada 3 jenis zaman. Zaman yang pertama adalah zaman pramodern, zaman yang kedua zaman modern, dan zaman sekarang itu zaman postmodern. Apa bedanya? Zaman ini kalau bicara soal kebenaran atau hal yang dianggap benar, zaman pramodern itu adalah zaman di mana yang dianggap benar adalah sesuatu yang di luar hal yang fisik. Sesuatu yang metafisik di atas. Seperti misalnya adalah roh. Seperti misalnya adalah mungkin Tuhan atau mungkin malaikat. Ada orang-orang yang hidup di zaman pramodern yang kalau Bapak Ibu lihat atau mungkin pernah lihat, orang-orang menaruh sesajen di jalan-jalan tertentu yang katanya banyak kecelakaan gitu ya, ditaruh sesajen di situ. Tujuannya adalah supaya roh yang ada di situ tidak marah katanya. Karena kebenaran itu ditentukan oleh roh itu. Lah ini ditantang oleh zaman modern. Zaman modern adalah ketika semuanya dilogiskan, dirasionalisasikan. Masa ada sih roh-roh yang kayak begitu? Itu kecelakaan mesti karena ngantuk. Atau tikungannya, atau lampunya kurang terang ya. Jadi semua mulai dilogikakan, agama mulai dilogikakan. Itu adalah zaman modern. Dan di sini logika, rasio, sains itu menjadi sebuah penentu yang dianggap benar. Dianggap satu kebenaran tunggal yang objektif itu ditentukan oleh rasio. Nah sekarang di zaman sekarang kita makin sadari rasio itu tidak bisa menjawab semuanya ya Bapak Ibu ya. Cinta itu susah dirasiokan ya. Yang pernah mengalami jatuh cinta, pasti orang tuanya bilang, makan gitu. Tapi kalau mau makan, ingat piring, ingat kekasih. Yang bilang diet gitu ya. Diet, oh iya saya harus diet gitu ya. Jadi suasananya menjadi beda, perasaan itu beda. Tidak bisa dirasiokan. Kalau dirasiokan rasanya ada yang kurang deh. Nah itu adalah zaman posmo. Orang sudah mengalami yang namanya perasaan, pengalaman, emosi,
itu dianggap sebagai sebuah penentu kebenaran. Akibatnya, menariknya adalah akibatnya. Akibatnya setiap kita memiliki apa yang kita anggap kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran yang kita anggap kebenaran itu memiliki derajat yang sama. Memiliki seperti, ya kebenaranmu, kebenaranmu, kebenaranku, kebenaranku. Kebenaran dia, kebenaran dia. Nah pertanyaannya, kalau bicara soal Alkitab, apakah kita di zaman di mana yang namanya kebenaran itu sudah mulai banyak orang yang menganggap dirinya laki-laki memiliki kebenaran maskulin, orang yang menganggap dirinya mengagungkan kewanitaannya maka menganggap diri feminim, orang yang tidak jelas laki-laki atau perempuan menganggap diri ya itulah pokoknya. Jadi menganggap diri yang beda-beda begitu, masing-masing orang punya menganggap dirinya dan itu menganggap dirinya benar. Pertanyaannya adalah apakah itu berarti kalau itu dibandingkan dengan Alkitab, apakah Alkitab itu menjadi relatif? Apakah kebenaran yang Alkitab katakan itu menjadi relatif? Nah Bapak Ibu kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, bagian ini dengan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 15 ayat 3 dan 4. Roma 15 ayat 3 dan 4 kita akan membacanya bersama-sama ya. Kita akan membaca bersama-sama 3, 4. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang dalam pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan perenungan kita. Tuhan kami berdoa supaya kalau kami mencoba merenungkan kebenaran firman-Mu, kami percaya Roh Kudus membukakan bagi kami dan menolong kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu lebih daripada apa yang disampaikan oleh hamba-Mu di depan. Tuhan tutup bungkus hamba-Mu dalam segala kelemahannya, menyampaikan kebenaran-Mu dengan jelas dan benar, dan tolong kami supaya kami boleh dibukakan, boleh dibuat mengerti akan bagian firman Tuhan yang kami renungkan, kami gumulkan hari ini. Makasih Tuhan, kami serahkan waktu ini padamu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadi kembali bicara soal sesuatu yang dianggap benar, Posmo itu berpikir ada banyak jenis kebenaran. Realitanya memang ada banyak pengakuan kebenaran. Pertanyaannya apakah itu berarti kebenaran menjadi relatif? Apakah kebenaran itu berarti menjadi sesuatu yang tidak jelas? Nah Bapak Ibu sekalian, memang Posmo, gerakan yang namanya Posmo atau sebuah zaman yang namanya Posmo ini cukup banyak ya tokoh-tokohnya dan cukup banyak pandangannya. Beberapa dari mereka berpikir bahwa saking banyaknya sesuatu itu dianggap benar, maka sebenarnya kebenaran itu enggak ada. Sampai berkata demikian. Jadi ada orang-orang yang menganggap dia benar, dia mengaku kebenaran, sudahlah, kebenaran itu enggak ada. Yang penting menguntungkan buat saya. Yang penting menyenangkan buat saya, itu yang saya lakukan. Orang-orang yang sudah tidak lagi menganggap kebenaran itu penting. Tapi Bapak Ibu, ini bukan satu-satunya pandangan Posmo. Masih ada pandangan-pandangan Posmo seperti tokoh-tokoh ini, saya tidak akan menjabarkan ya. Tapi tokoh ini ada tokoh-tokoh Posmo yang masih percaya bahwa di dalam kebenaran yang masing-masing itu kayak sepertinya memegang kebenaran itu, sebetulnya bisa ada titik temu dalam dialog. Sepertinya ada titik temu dalam diskusi. Jadi bisa dihasilkan sebuah kebenaran bersama. Nah ini beberapa tokoh ini ya, boleh sebut misalnya Habermas, misalnya Gadamer, nanti ini adalah tokoh-tokoh filsuf ya, yang menceritakan bahwa kebenaran itu masih bisa didiskusikan dan masih bisa dicari. Bapak Ibu, ketika saya mencoba merenungkan soal kebenaran dan soal Alkitab yang adalah kebenaran itu Bapak Ibu, saya berpikir bahwa saya merenungkan bahwa sebenarnya di dalam diri kita sebagai manusia, kita selalu merindukan kebenaran. Meskipun kita pasti meyakini kebenaran kita dan kita menghargai kebenaran orang lain, tapi mau nggak mau kita sebagai manusia pasti rindu kebenaran Bapak Ibu. Terbukti dengan
Kalau ada sebuah kasus kita pengen tahu yang benar yang mana. Kalau dunia ini, kalau ada kasus kita pengen tahu siapa yang salah. Itu pasti itu natur kita. Kita pengen tahu kebenaran. Kita pengen mencari kebenaran. Itu memang natur kita Bapak Ibu. Tuhan ciptakan kita demikian. Ada satu bagian yang mencari kebenaran di dalam diri kita dan gelisah kalau tidak ditemukan kebenaran. Contohnya misalnya kalau seumpama semuanya menganggap dirinya benar. Lalu kemudian tidak ada kebenaran yang betul-betul kita akui kebenaran, kacau dunia ini Bapak Ibu, betul ya? Kita naik mobil misalnya, boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri. Bebas, semua orang benar. Boleh mandek sekenanya. Lagi di tengah jalan sebelah kanan, tahu-tahu berhenti gitu. Kacau dunia ini. Kita pasti merindukan apa itu kebenaran. Kita pasti mencari kebenaran itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, satu orang tokoh ini membuktikan. Jadi selama saya berpikir soal kebenaran itu saya ketemu dengan satu tokoh ini namanya, ini tokoh filsuf yang berpikir bahwa tidak ada kebenaran. Ini agak sedikit filsafat ya, sedikit begitu Bapak Ibu. Coba kita pikirkan betul tidak pandangannya. Dia berpikir seharusnya tidak ada kebenaran. Tidak ada yang namanya kebenaran tunggal itu tidak ada. Semua orang bebas menjalani hidupnya seperti kapal. Jadi dia berpikir, ini namanya Friedrich Nietzsche. Dia berpikir bahwa hidup itu seperti kapal. Kapal itu harusnya mengarungi samudra. Harus begitu. Tapi kapal yang capek mengarungi samudra berlabuh di dermaga. Dan dermaga itu isinya adalah aturan-aturan, agama, keluarga yang kita anggap adalah penentu kebenaran. Jadi kalau capek berlabuh di situ. Tapi kalau sudah berlayar lagi. Nah yang menarik adalah dia bilang manusia posmo seharusnya berlayar lalu membakar dermaganya. Waduh, ini ya dia berlayar dermaganya dibakar. Jadi nggak ada kebenaran, jalan saja. Hidup orang ini Bapak Ibu memang dia hidupnya sangat bebas. Dia tinggal bersama seorang teman laki-laki dan hidup bebas dengan seorang wanita. Bertiga mereka hidup di kastil dan nggak karuan hidupnya. Tapi yang menarik adalah 11 tahun sebelum dia meninggal, dia gila ya. Jadi 11 tahun sebelum dia meninggal dia mengalami kegilaan. Dia stres menurut saya. Karena dia memikirkan itu dia stres menurut saya. 11 tahun ketika dia berpikir akulah penentu kebenaran. Streslah dia. Dan berakhir dengan kegilaan. Saya ingat kisah di Alkitab. Ada orang-orang yang berpikir dirinya bisa menjadi Tuhan. Lalu kemudian berakhir dengan hidup seperti orang gila. Nebukadnezar, Salomo. Memang dalam diri kita mencari kebenaran itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian kalau kita bicara soal Alkitab, kembali kepada teks yang tadi kita mau renungkan. Teks yang kita renungkan ini ada di kitab Roma 15. Roma 15 itu adalah sebuah kitab yang ditujukan untuk jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu adalah jemaat yang Paulus itu ingin berkunjung tapi belum berkunjung begitu ya kepada jemaat ini. Nah jemaat ini adalah jemaat yang terpecah-pecah begitu ya. Ada kelompok orang yang menganggap bahwa makan makanan tertentu itu haram. Tapi ada kelompok-kelompok yang menganggap makanan tertentu yang tadi sama itu harum. Jadi dua kelompok ini saling bertentangan. Yang satu bilang makan itu haram. Yang satu bilang enak ini kamu bodoh gak mau makan itu. Ributlah mereka. Ada kelompok yang menganggap ibadah dengan pola ini benar. Tapi ada orang yang menganggap ibadah dengan pola ini cukup dan ini juga benar. Ributlah mereka. Dan Paulus melihat ada banyak orang punya kebenaran. Paulus memberikan dua hal yang menjadi dasar kebenaran. Apa dua hal itu? Dan kita akan coba kaitkan ini dengan kalau bicara soal firman Tuhan. Menafsirkan firman Tuhan juga. Dasar kebenarannya seperti apa? Paulus memberikan dua dasar. Dasar yang pertama adalah dasar kebenaran itu adalah apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus tindakkan. Jadi kalau bicara soal kebenaran, itu bukan perkara aku yang senang atau kelihatan baik, bukan. Tapi kembali kepada Yesus. Yesus mengajarkan apa? Bukan aku suka apa. Atau kelihatan baik yang mana. Banyak gereja
mengajarkan moralitas tanpa Yesus. Banyak orang melakukan dan pengen menjadi baik tanpa perlu Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, Paulus mengingatkan, yuk kembali kepada Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan. Oleh sebab itu Paulus menulis dalam ayatnya yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang ketujuh. Paulus menulis Roma 15 ini, semua itu kembali kepada Kristus, seperti Kristus. Nah ini menarik Bapak Ibu, kalau kita mencoba memikirkan ya, di tengah kebenaran-kebenaran yang macam-macam, mana yang benar? Maka Paulus memberi satu tips, kembali kepada Yesus. Di tengah kebenaran, kalau merenungkan firman Tuhan, ada hamba Tuhan ini bilang ini, hamba Tuhan ini bilang itu, yuk kembali kepada Yesus. Ngajarin apa? Apa yang diajarkan Yesus? Nah Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Karena Yesus selalu menjelaskan dengan tegas kalau bicara kebenaran. Yesus kepada orang Farisi, Yesus langsung mengatakan, engkau seperti kuburan gitu ya. Kelihatan bagus, penuh belatung. Pada orang kaya yang mencari Yesus, Yesus menjelaskan soal kebenaran, soal apa itu baik. Dan orang kaya itu ternyata baru sadar, dia bukan cari Yesus, dia cari uang. Dia cari ketenaran, maka dia pulang. Dia eman dengan hartanya. Yesus tegas kalau bicara kebenaran Bapak Ibu. Di satu sisi Yesus jelas kalau bicara kebenaran. Dia menjelaskan apa yang benar dengan jelas. Tapi di sisi yang lain, Yesus juga memiliki kasih, memiliki pengampunan. Yesus memperhatikan perasaan orang-orang itu. Yesus memperhatikan hati mereka, kerinduan mereka, pengalaman mereka. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus mengajarkan kebenaran kepada Sakeus meskipun ya banyak orang mencibirnya. Dan dia bergaul dengan Sakeus, orang berdosa. Yesus bergaul dengan Maria, si orang yang dianggap pelacur. Tapi dia memberitakan apa yang benar. Nah Bapak Ibu, kebenaran kita tertuju kepada apa yang diajarkan Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Saya tadi katakan banyak gereja bertumbuh tanpa kedalaman, tanpa Kristus. Ini kata John Stott. John Stott berkata banyak gereja itu kelihatan besar, kelihatan bertumbuh, mengajarkan hal-hal moral yang baik, tapi tanpa Yesus. Pada akhirnya lelah. Bapak Ibu sekalian, dalam perenungan saya berpikir bahwa betul, kita harus kembali kepada Yesus, apa yang Yesus ajarkan. Kalau Yesus memandang orang seperti apa, kalau Yesus memandang seperti ini seperti apa. Bapak Ibu, saya suatu kali didatangi seorang anak remaja yang bercerita tentang pergumulannya mengenai pemilihan gender dalam dirinya. Dia merasa galau dengan dirinya yang ternyata menyukai sesama jenis. Dalam cerita itu saya menghargai apa yang dia rasakan. Saya menghargai apa yang dia pikir itu benar begitu ya. Tetapi saya menyampaikan kepada dia dengan jelas bahwa Allah menciptakan jelas pria dan wanita. Meskipun dalam hati saya mengasihi. Dan saya menunjukkan kasih kepada orang itu. Saya menunjukkan perhatian kepada orang itu. Dan saya sampai bilang kepada dia, kalau kamu ada pergumulan dan tiba-tiba itu menggodamu, chat saya. Mungkin kita bisa ngobrol. Semoga itu bisa mengalihkan pergumulan. Ya, bukan karena dia juga laki-laki ya. Jadi chat saya malah jadi larinya ke saya begitu ya. Bukan. Itu memang harapan saya adalah itu akan membuat dia beralih dari pergumulannya dia berkaitan dengan seksualitasnya. Bapak Ibu, hal yang tegas, hal yang benar, harus dikatakan benar. Tapi juga kita memahami ada hal yang boleh dibilang kita belajar mengasihi, kita belajar mengampuni. Seorang yang bernama Agustinus dalam tulisannya dia bilang, dalam hal yang esensi, maka kita harus cari yang benar. Tapi dalam hal yang tidak bisa dipastikan, yang tidak jelas, ya udahlah jangan terlalu kaku katanya begitu. Tapi yang menarik adalah kalimat terakhirnya. Dalam segala sesuatu berbuatlah baik. Wah ini menarik ya.
Agustinus mengajarkan, di tengah banyak perbedaan, jangan hilang kebaikan. Kebaikan karena Yesus sendiri kalau berada di posisi kita dan melihat orang itu. Coba pikirkan, kira-kira apa tanggapan Yesus ya? Kalau Yesus berada di posisi kita dan melihat orang itu salah begitu, apakah dia akan membunuhnya atau dia mengampuninya? Dan kita jadi belajar mengampuni karena kita belajar seperti Yesus. James Bryan Smith ini bicara kalau di dalam gereja, dalam banyak pendapat yang mungkin dalam gereja bisa jadi beda-beda ya. Satu suka ini, satu suka itu. James Bryan Smith mengatakan begini, cara pikir, gaya ibadah, metode baptisan bukan hal esensi. Ini menarik ini. Bukan hal esensi. Yang esensi adalah apakah degup Yesus, jantung Yesus jantung kita berdetak kepada Yesus itu masih ada. Dan orang itu juga begitu. Jadi saya itu karena mengasihi Yesus atau saya mengasihi diri saya ini dalam pertentangan ini mulai harus dipikirkan begitu ya. Nah kalau bicara soal Alkitab juga begitu Bapak Ibu. Ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan, maka apakah Yesus mengajarkan hal itu? Apakah Yesus ajarkan hal itu? Tapi kalau ada yang beda, kasihilah begitu ya. Menarik ya. Kalau bicara hal yang pertama, Paulus katakan Yesus itu adalah tolok ukur untuk mengukur kebenaran. Yang kedua, kalau bicara soal kebenaran, maka Paulus bilang tolok ukurnya adalah kitab. Waktu itu kitab itu perjanjian lama, perjanjian baru belum ada. Jadi kitab perjanjian lama atau Alkitab secara keseluruhan dan komunitas orang percaya. Itu ditulis di ayat 4. Dahulu dituliskan begitu ya, menjadi pelajaran dan itu adalah kitab suci. Paulus mengatakan kalau mencari dasar kebenaran, keseluruhan Alkitab dan komunitas orang percaya. Bapak Ibu sekalian, posmo, secara cepat ya, posmo itu sebetulnya memberikan kritik kepada modern. Posmo itu memberikan kritik kepada saya yang berkhotbah. Orang berkhotbah seperti saya misalnya begitu ya, sukanya adalah saya mencari penulisnya siapa, amanat teksnya apa, logis gitu ya. Tapi di sisi yang lain ternyata di zaman posmo orang itu lebih suka perasaannya digali. Pengalaman, amanat teksnya itu nanti dulu deh. Yang penting pengalamannya itu menjawab pergumulan saya gitu. Nah ini sebuah kritik. Orang mengkritik di zaman posmo, orang-orang mendekati Alkitab yang mendekati Alkitab dengan rasionya mulai harus berpikir mungkin ada pengalaman lain yang perlu kita coba Bapak Ibu. Pengalaman mendekati Alkitab dengan perasaannya. Seperti apa? Kita coba pikirkan ini ada salah satu pendekatan. Apakah Alkitab itu bukan cuma kita ketahui tapi kita alami, berbicara untuk kita ketika kita jadi ada masalah. Seperti apa? Salah satu contohnya yang saya angkat hari ini adalah Lectio Divina Bapak Ibu. Lectio Divina adalah mendengarkan suara Tuhan bukan dengan logika tapi dengan hati. Firman Tuhan itu berbicara kepada hati. Gimana itu? Ketika kita berlexio divina, kita tidak membaca untuk mendapatkan informasi yang baru. Siapa penulisnya? Apa amanat teksnya ini apa? Tidak seperti itu. Tapi tidak menganalisis firman Tuhan, tetapi mencari kehadiran Tuhan lewat kata-kata yang spesial yang ditunjukkan oleh firman Tuhan ini. Gini Bapak Ibu caranya. Contohnya misalnya, saya membaca Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu gak usah mikir ini ditulis oleh Daud saat kapan. Gak mikir kayak gitu. Langsung mikirnya adalah baca saja. Waktu dibaca sambil berdoa, Tuhan kata-kata apa yang pas untuk saya, untuk pergumulan saya hari ini ya. Tunjukkan di hati saya. Jadi pas baca, tiba-tiba kata-kata itu menyentuh saya. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tiba-tiba saya berhenti dan bilang, kata kayaknya yang bersuara di dalam hati saya, yang saya rasakan bersuara di hati saya adalah kata menyegarkan jiwaku. Saya mulai bertanya, kenapa ya saya perlu disegarkan? Saya baca lagi dan saya berdoa, Tuhan kenapa saya perlu disegarkan ya?
Waktu saya baca mungkin Tuhan ingatkan, kamu mungkin lagi ada masalah. Tuhan adalah tempat untuk kamu mendapatkan kesegaran jiwa begitu. Nah ketika saya baca itu berulang. Firman Tuhan ini langsung kata itu berbicara untuk saya. Menjawab pergumulan saya. Tanpa saya pikir tapi itu menjadi sesuatu yang secara emosi, secara pengalaman langsung berbicara kepada saya. Dan Bapak Ibu mungkin kita perlu mencoba. Sebuah hari di mana kita mungkin akan bisa melakukan Lexio Divina. Bisa mencoba membaca firman Tuhan, merasakan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bicara apa sama saya begitu ya. Tentu ini perlu latihan karena orang yang biasa dengan rasionya bingung nih. Apa ini firman Tuhan ini bicara apa buat saya, bingung begitu ya. Tapi ini perlu kita coba supaya kita bisa menyeimbangkan antara rasio kita dan emosi dan pengalaman kita. Dan ini adalah kritik Posmo terhadap gereja atau terhadap orang-orang yang memang memakai rasionya yang lebih kencang untuk memahami firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang menarik adalah kalau kita memahami dengan perasaan kita pasti takut dong. Gimana kalau salah? Saya membaca ini, kok bagian firman Tuhan ini bicara sama saya begini ya? Kalau salah gimana? Yang pertama kita sadari itu adalah hal personal. Tapi yang kedua ingat nasihat Paulus. Melihat bagian firman Tuhan itu satu perasaan, tapi diimbangi dengan memahami, dikaitkan dengan keseluruhan Alkitab. Jadi satu sisi pakai perasaan, satu sisi kita tetap juga memakai rasio. Dan komunitas orang percaya. Saya percaya di GKI Stadion ini kita membentuk sebuah komunitas orang percaya. Kita bisa mendiskusikan, mungkin di BGA kita. Bacaan saya ini, saya dapat firman Tuhan berkat ini. Mungkin ada tanggapan. Oh itu kayaknya beda deh, nah, gitu ya. Kita bisa diskusi. Mungkin kalau ada khotbah, kita juga mungkin bisa diskusikan. Saya kok dapat berkat ini ya? Oh saya dapat berkat ini, saya dapat berkat ini. Itu bisa menjadi sesuatu yang memperkaya kita. Atau membenarkan kita jika kita beranggapan saya kayaknya salah tafsir gitu ya. Jadi ada keseimbangan Bapak Ibu. Posmo itu mengingatkan kita hal yang kadang kita lupa. Itu diingatkan kembali. Tapi kita punya komunitas. Komunitas itu bisa jadi gereja ini. Saya diberkati dengan 1-2 orang yang beberapa hari sekali itu mencat saya, memberikan ayat lalu kemudian memberikan ringkasannya. Saya dapat berkat ini gitu. Terus kemudian saya bilang, kalau saya kok pandangannya lain ya gitu. Terus kami diskusi. Sebetulnya dalam diskusi itu saya yakin beliau belajar, tapi saya juga belajar. Wah ada pendekatan begini ya. Wah ini memperkaya saya. Bapak Ibu kalau kita dalam komunitas GKI Stadion menjadi komunitas iman bersama-sama belajar firman Tuhan. Maka saya yakin yang namanya pembelajar firman Tuhan ini akan membentuk worldview kita. Sehingga di tengah banyak perbedaan worldview kita terasah memilih sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Saya ulangi ya. Jika kita terbiasa membiasakan diri, mendiskusikan kebenaran firman Tuhan itu, maka worldview kita terasah. Worldview kita menjadi worldview yang sesuai dengan firman Tuhan, terarah kepada firman Tuhan, sehingga ketika ada banyak perbedaan, kita bisa memilih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah pertanyaannya memang, komunitas kita sudahkah terbangun seperti itu? Atau keluarga kita juga adalah komunitas. Sudahkah terbangun suasana seperti itu? Oma yang bertanya kepada cucunya, kamu renungan apa hari ini? Dapat firman Tuhan apa hari ini? Cerita dong gitu. Kita dengarkan. Mamah yang tanya kepada anaknya, kamu renungan apa hari ini? Atau jangan-jangan mamanya yang enggak renungan ya. Jadi nanya kepada anaknya supaya dia bisa renungan dari renungan anaknya begitu ya. Kamu renungan apa hari ini? Dan ketika renungan, oh iya saya diberkati dengan ini. Oh oke. Bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Itu menjadi membentuk sebuah komunitas yang di dalamnya akan membentuk worldview kita. Di tengah dunia posmo, tentu tantangan perbedaan begitu banyak. Menguatkan kita, mengajak kita bertumbuh bersama di dalam komunitas cinta firman Tuhan. Amin.